karena di sini panitia menginginkan ada perangkat pembelajaran untuk kurikulum merdeka, saya akan bahas semua, tetapi nanti akan lebih dalam tentang modul ajar, ya, Bapak Ibu. Karena ini yang menjadi salah satu hal yang mungkin ya para guru merasa agak-agak kesulitan gitu dalam menyusul modul ajar ini begitu. Apalagi dengan adanya perubahan dari KD menjadi CP. Kemudian ada kaitannya dengan tujuan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada fase pembelajaran. Baik Bapak Ibu. Nah, di dalam perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini ada 4 poin penting buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu adalah penyusunan ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Kemudian penyusunan asesmen awal, pembuatan rencana pembelajaran atau modul ajar dalam kurikulum 13, mungkin Bapak Ibu disebut ini rencana pembelajaran, tetapi dalam kurikulum merdeka itu disebut dengan modul ajar. Tetapi pada prinsipnya sama, itu merupakan rencana pembelajaran, ya. Kemudian berikutnya di sini ada penyusunan asesmen formatif dan sumatif, ya. Gitu. Nah, penyusunan ATP atau tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu di sini dikatakan sebagai gambaran ya atau merupakan gambaran untuk mencapai mencapai 3 aspek kompetensi yang biasa dikembangkan di dalam penyusunan perangkat pembelajaran, yaitu yaitu kompetensi dan mencapai 3 aspek kompetensi ya Bapak Ibu ya. Ada kompetensi yang kaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor gitu. Kemudian ATP disusun berdasarkan penjabaran pencapaian pembelajaran atau CP. Kalau Ibu Bapak bandingkan dengan kurikulum 13, maka Bapak Ibu dengan mudah ya membuat tujuan pembelajaran dari dari KD-KD yang sudah tersedia di dalam pada buku ya, apalagi di sekolah dasar sudah disiapkan juga tujuannya, bahkan indikatornya juga sudah ada gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ATP disusun tetapi maaf untuk sekarang CP itu berupa gelondongan kompetensi dan materi gitu ya Bapak Ibu, yang ini mungkin membuat Ibu Bapak guru kesulitan bagaimana sih menjabarkannya. Biasanya itu Bapak Ibu tidak perlu berpikir banyak-banyak, tinggal mengambil saja begitu ya untuk tujuan-tujuan yang ada di buku. Kemudian tapi sekarang harus membuat sendiri ini Bapak Ibu ya, harus membuat sendiri. Nah, ini merupakan tantangan buat Ibu Bapak guru gitu ya. Kemudian ATP disusun berdasarkan tujuan pembelajaran bagi CP untuk satu fase pembelajaran. Nah, Ibu Bapak ketahui kan untuk fase pembelajaran yang ada di SD itu ada 3, yaitu fase A, B, dan C ya. Fase A itu adalah kelas 1, kelas 2, fase B itu kelas 3, 4, dan fase C kelas 5, 6. Kemudian kalau untuk di SMP fase D, SMA itu fase E dan F ya, SMK juga begitu. Nah, kemudian ATP ini disusun oleh tim guru secara kolaborasi ya pada satu fase pembelajaran. Kenapa perlu berkolaborasi? Karena biar tidak terjadi pengulangan untuk materi yang diajarkan. Misalkan guru SD di kelas 3 dan kelas 4. Nah, itu kan harus berkolaborasi. Kenapa? Biar nanti tujuan yang diberikan di kelas 3 tidak terulang lagi di kelas 4. Jadi harus ada kolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri seperti di kurikulum K13 gitu ya, ada kolaborasi. Demikian pula untuk guru SMP harus kerjasama, guru kelas 7, 8, dan 9 begitu ya. Biar nanti dalam menyusun tujuan pembelajaran itu tidak terjadi pengulangan gitu di kelas-kelas berikutnya ya. Nah, kemudian alur tujuan pembelajaran (RTP) ini kalau secara teori dikatakan bahwa merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran ya, gitu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ATP disusun sebagai dasar untuk pengembangan modul ajar. Jadi dari ATP ini nanti dikembangkan modul ajar, kemudian dikembangkan pula untuk
asesmennya gitu ya, baik asesmen awal maupun untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bahwa untuk memahami kaitan posisi CP atau capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dari dalam kurikulum operasional yang sudah dibuat di sekolah masing-masing, kita harus melihat dulu gitu ya konsep yang kaitannya dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ya. Nah, kurikulum operasional sekolah ini tentu saja sudah dibuat sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini di dalamnya itu tentu saja berisi ya alur tujuan pembelajaran. Kalau pada saat operasionalnya itu dalam IKM-nya itu implementasi kurikulum merdeka itu tentu saja tujuan pembelajaran dalam bentuk ATP ya begitu, dan itu nanti terangkum di dalam sebagai lampiran ya di dalam kurikulum operasional sekolah begitu. Nah, jadi dengan demikian maka Bapak Ibu dapat merumuskan TP dan ATP secara mandiri sesuai karakteristik dan situasi sekolah masing-masing. Jadi artinya antara satu sekolah dengan sekolah lain, karena kurikulum operasional sekolahnya berbeda berdasarkan kondisi sekolah, yaitu berdasarkan kondisi anak, orang tua, lalu masyarakat sekitar gitu ya, maka nanti harus ada penyesuaian juga dalam menyusun TP dan ATP-nya begitu ya. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari apa namanya CP ya, nanti diharapkan dalam satu fase pembelajaran setiap siswa atau peserta didik itu dapat mencapai capaian pembelajarannya begitu ya. Dan kemudian nanti tujuan-tujuan pembelajaran sudah disusun oleh tim guru ini nantinya akan membentuk rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis gitu ya, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase pembelajaran ya. Nah, nanti akhirnya dari tujuan pembelajaran lalu tujuan pembelajaran akan bermuara pada modul ajar gitu Bapak Ibu ya, sehingga nanti ada dimungkinkan bahwa modul ajar yang disusun oleh para guru itu banyak jumlahnya Bapak Ibu ya, karena rangkaian tujuan pembelajarannya ini juga banyak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran atau TP terdiri dari kompetensi ya, kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Artinya dapat ditunjukkan bahwa setelah belajar anak dan guru sudah membuat tujuan pembelajarannya, maka nanti dapat ditampilkan apakah dia itu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak gitu ya, tergantung dari asesmennya yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang berikutnya adalah konten. Itu merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang terdapat di dalam tujuan pembelajaran yang tentu saja ini awal mulanya dari CP ya, capaian pembelajaran. Nah, kemudian merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP, pertama adalah rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten yang ada di CP, dan kemudian juga di situ ada elemen-elemen ya di dalam CP itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai ya begitu. Jadi di situ ada muatan karakternya ya, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian elemen dalam CP itu apa? Nah, setiap CP itu untuk suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi yang esensial yang berlaku sama dengan untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Jadi artinya kan fase-fasenya itu per kelas begitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti di sini terdapat kelompok-kelompok kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh para siswa. Nah, masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju ya. Kemudian elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama dengan atau berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Ini karena karakteristik dari mata pelajaran itu berbeda-beda Bapak Ibu ya.